Saatnya kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa kerjasama RRI Toli-Toli dan Kejaksaan Negeri Buol dengan topik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Buol. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Pagi hari ini edisi Jumat 19 Mei 2023 kembali berjumpa di dialog khusus Jaksa Menyapa pada kesempatan kali ini dan langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Pagi hari ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akan membahas satu topik yakni perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dan untuk memperbincangkan hal tersebut saya sudah bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lutfi Akbar SH.MH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lutfi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga dapat bergabung, dapat berbincang bersama kami di kesempatan pagi hari ini di line telepon 0852 4248 6001. Sekali lagi di 0852 4248 6001 seputar topik yang kami bahas, kami perbincangkan bersama dengan Bapak Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Baik, Pak Kajari, saya langsung saja. Ini kalau kita melihat kasus kekerasan korban kekerasan seksual utamanya terhadap anak ini bagai fenomena gunung es. Sebenarnya apa maksudnya itu, Pak Kajari? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum pemirsa RRI Buol dan Toli-Toli. Memang tema kita ini mengangkat masalah perlindungan hukum terhadap anak korban dari kekerasan seksual. Ya, jadi untuk di wilayah Kabupaten Buol ini tingkat kejahatan seksual yang menimpa korbannya adalah anak ini mengalami suatu tren peningkatan. Iya. Ya, sehingga makanya di sini seperti fenomena gunung es, di mana ini harus mendapat suatu perhatian serius ya dari kita semua, dari semua stakeholder, tidak hanya aparat penegak hukum, namun juga peran daripada pemerintah daerah dan masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat yang lainnya. Ya, mungkin demikian bahwa patut kita melihat bahwa korban anak daripada kekerasan seksual ini, ya ini akan berdampak kepada psikologis, ya daripada si anak tersebut, karena anak ini dia akan nanti mengalami rasa malu, mengalami trauma, dan bahkan mungkin depresi, ya hal itu yang akan bakal terjadi ketika kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi, apalagi pelakunya adalah orang dekat. Orang dekat atau di sekeliling korban, ya apakah itu sanak saudaranya atau teman sebaya, bahkan mungkin ya dari orang tua, ya dalam hal ini ya orang tua kandung kepada anak kandung ataupun orang tua kepada anak tirinya. Itu apa kira-kira penyebabnya dan berapa catatan kita selama kurun waktu di 2023 ini yang terjadi di Kabupaten Buol, Pak Kajari? Baik, berdasarkan statistik grafik kejahatan seksual terhadap anak ini ada dua kategori, yaitu yang pertama adalah kejahatan persetubuhan. Iya. Ya. Jadi kejahatan persetubuhan itu kalau di
data kita ini 2022 ada sekian, kemudian ini mengalami juga totalnya ya 2022 ini ada sekitar 19 kasus perkara ya, kemudian meningkat di tahun 2023 ini. Iya. Ya. Nah, kemudian di samping perkara persetubuhan terhadap anak ini juga ada cabul. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini ada 2 kategori, yaitu kejahatan persetubuhan terhadap anak dan cabul terhadap anak. Dan ini memang tren untuk kejahatan kekerasan seksual ini memang mengalami peningkatan, ya, meskipun dari grafik perkaranya ya ini ya sangat signifikan. Siap. Itu penyebabnya apa, Pak Kajari, sehingga mengalami peningkatan yang signifikan khusus kita di wilayah Kabupaten Buol, Pak Kajari? Ya, memang kalau kita bicara penyebab ya ini mungkin ada beberapa faktor ya. Ya barangkali yang kita prihatin adalah pelakunya. Ya. Pelakunya ini adalah orang tua kandung. Ya. Kalau kita melihat pelakunya ini adalah sebaya atau teman. Iya. Nah barangkali ini kita bisa mungkin indikasi faktor penyebabnya karena adanya arus teknologi, mungkin dalam bentuk informasi di HP begitu ya, menonton film-film ya yang tidak pantas untuk orang dewasa. Nah, masalahnya di sini pelakunya adalah orang tua. Iya. Jadi kalau orang tua mungkin ya faktornya adalah ini terkait kepada mentalitas. Ya, jadi karena kalau sudah orang tua melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap anak kandung kan ini sudah barangkali sangat ya memprihatinkan sekali. Iya, karena ini juga dengan pelakunya adalah orang tua, orang terdekat, ini makanya tergolong kejahatan yang serius, yang kejam, Pak Kajari. Betul. Jadi ini di dalam ranah kacamata hukum ini termasuk kejahatan yang sangat luar biasa. Iya. Dan ini perlu suatu tindakan hukum ya yang sepadan atau dari si pelakunya ini mendapatkan sanksi. Ya. Ini bila perlu sanksinya itu ya akan memberikan dampak efek jerah kepada si pelaku. Kalau undang-undang yang mengaturnya sendiri bagaimana, Pak Kajari, terkait dengan pelaku kejahatan seksual ini, Pak Kajari? Ya, untuk kejahatan seksual dalam hal ini adalah korban anak. Ya. Ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Hukumnya itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 ya, salah saya. Tahun 2002. Ya, di mana ini juga telah mengalami perubahan di Undang-Undang 35 tahun 2014. Nah, kemudian terkait dengan sanksi ya, ini ada suatu turunan di mana tahun 2020 Bapak Presiden kita Pak Jokowi telah mensahkan ya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 dalam hal ada di situ pelaksanaan untuk kejahatan predator anak. Oke. Baik. Ditahan dulu Pak Kajari, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kami tunggu partisipasinya di kesempatan pagi hari ini di Dialog Jaksa Menyapa langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol di 0852 4248 6001. Namun sebelum kita lanjut, Anda jangan kemana-mana, kita break, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa langsung dari Kabupaten Buol. Pak, proyek ini untuk saya saja.
Bapak potong saja 10%. Bagaimana? Maaf, tidak bisa begitu. Oh, saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%. Tidak bisa, Pak. Begini, Pak. Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak. Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak? Maaf Pak, saya permisi. Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol bersama dengan Pak Kajari Kabupaten Buol, Bapak Lutfi Akbar SHMH. Di pagi hari ini Anda pendengar dimanapun Anda berada, Anda kami undang atensinya untuk berpartisipasi di 0852 4248 6001. Topik kita adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Anda dapat berbincang bersama dengan narasumber kami, Pak Kajari Kabupaten Buol. Baik, Pak Kajari, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa memang kasus kekerasan seksual ini khususnya korbannya anak-anak ini memang kekerasan seksual yang tergolong jahat seperti itu. Nah, ini seperti yang Anda sampaikan juga, tentu ada undang-undang yang lebih mengatur agar timbul efek jera seperti itu, Pak Kajari. Ya, betul. Undang-undang terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual ini memang sudah disahkan, ya, dan turunan sebagai pelaksananya di dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini juga sudah disahkan, dan kita patut mengapresiasi disinilah bahwa negara atau pemerintah ya memberikan suatu perlindungan hukum kepada korban, dalam hal ini anak. Ya, kita bisa bayangkan bahwa korban ini seorang anak, ya, ketika dia itu mengalami pemaksaan seksual, ya, siapapun pelakunya, apakah orang tua atau orang lain, ya, tentu ini akan dampaknya sangat luar biasa, ya, dari segi psikologis. Nah, ini juga terkait dengan reproduksi dari seorang wanita yang nantinya calon menjadi seorang ibu. Nah, ini juga patut kita berikan suatu tempat bahwa harkat dan martabat wanita, ya, di sini bahwa undang-undang ya melindungi, ya. Jadi kita melihat dari sisi korban. Ya. Bayangkan itu kalau nanti seandainya karena begini, kita masih menganut kesan bahwa ya seorang wanita itu ya tentu mungkin apabila dia mendapat jodoh, ya nantinya menikah, ya tentu pasti si sang suami ini mengharapkan ya dia masih mungkin ya masih perawan gitulah ya. Nah kita bisa bayangkan betapa tersiksanya si korban ini ketika dia mengalami suatu kejadian, ya peristiwa, ya itu akan mengakibatkan seumur hidup dia akan ya masih trauma ya, bahkan mungkin depresi ya dengan kejadian-kejadian yang pernah dia alami.
dalam hal kekerasan seksual. Oke, tapi kalau khusus Kabupaten Buol, kita di Kabupaten Buol itu rata-rata mungkin korbannya umurnya masih sangat di bawah begitu, Pak Kajari ya? Iya, memang dari case yang ada atau perkara ini untuk anak di bawah umur ini memang menempat suatu angka grafik yang ya cukup tinggi lah sebagai korban. Ya, sebenarnya begini, anak sebagai korban kekerasan seksual ini juga mungkin ada suatu faktor ketidakharmonisan di dalam keluarga. Itu juga menjadi salah satu faktor ya? Salah satu faktor ketidakharmonisan di dalam keluarga, di mana di sini juga terjadi adanya suatu tindak pidana KDRT. Iya. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sehingga peran daripada seorang ibu dari orang tua si anak sebagai korban ini mungkin karena mengalami KDRT dari suaminya atau dari orang tua ayah kandung si korban ini. Nah, ini juga salah satu yang tidak dapat bisa kendalikan atau siapa ini yang berperan gitu ya. Tapi kalau kita prosentasekan itu peran KDRT di dalamnya itu berapa persen Pak Kajari sehingga muncul kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat begitu Pak Kajari itu besar ya persentasenya ya begitu Pak Kajari ya? Ya, memang ini untuk persentase daripada angka-angka ya tentu kita nanti bisa melihat ya nanti berapa banyak ya angka-angkanya ya tetapi kalau saya mengkaji ya atau menelaah dari beberapa case yang ada yang kita tangani dan kita bawa ke ranah persidangan di pengadilan bahwa itu bermula dari adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, kemudian terjadi KDRT. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa berdampak kepada korban si anak ini. Oke, baik. Ditahan dulu penjelasannya, Pak Kajari. Ada Pak Ridwan di Toli-Toli bergabung di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Terima kasih, Pak Ridwan. Bapak atas kesempatannya. Ya baik, berkenan dengan topik dialog yang diangkat oleh RRI. Ini mantap ini dia punya topik ini. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Nah, sebenarnya kadang kita terfokus pada anak yang menjadi korban. Artinya trauma yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh si korban. Nah, kemudian kita juga tidak luput ini khususnya Pak Kajari Buol, artinya bahwa pelaku penganiayaan atau pelaku dari korban seksual ini harusnya diberikan jeratan hukum yang memang itu menjadi pertimbangan. Begitu, kadang kita lihat kasus 2 hari kemarin media Kompas mengangkat kasus anak umur 14 tahun itu diculik dan dibawa kabur selama 1 minggu di wilayah Garut oleh pacarnya yang berumur baru menginjak usia 17 tahun. Dan pernyataannya di situ dia sudah menyetubuhi pacarnya itu selama 2 kali. Nah, ini kan artinya kadang regulasi atau aturan untuk pelaku ini harus memang betul-betul diperhatikan kembali karena perilaku dari si pelaku ini itu sudah melampaui batas kedewasaan begitu. Artinya harus ada perubahan. Dan yang kemudian kita juga dilema Pak Kajari dengan aturan KUHP yang mengatur bahwa tidak bisa dijerat hukum kalau misalkan dua pasangan ini sama-sama suka begitu.
baik. Jadi Oke, itu baik. tanggapan saya, Terima Pak kasih Kajari. Pak Ridwan di Toli-Toli sudah bergabung bersama kami. Silakan langsung ditanggapi Pak Kajari. Ada Pak Ridwan di Toli-Toli. Baik, terima kasih Pak Ridwan di Toli-Toli. Bahwa memang untuk kekerasan terhadap anak dalam kejahatan seksual ini, Bapak, ini tidak diatur di dalam KUHP, tetapi diatur di dalam regulasi undang-undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Ya, jadi di luar KUHP. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, ya, terhadap sanksi pidananya itu, Bapak, itu cukup tinggi, ya. Jadi perlindungan hukum, ya, berdasarkan undang-undang terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ini, ya, ini ada pidana pokok, Iya. ya. Nah, di samping pidana pokok, ya, ini ada juga tindakan-tindakan sebagai tambahan, ya, untuk si pelaku ini dalam bentuk di dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 itu, ya, tindakannya itu berupa di tindakan kebiri kimia, ya, Iya. dan di samping tindakan kebiri kimia, di situ juga ada pemasangan chip, Iya. elektronik, kemudian rehabilitasi, Iya. dan pengumuman identitas pelaku. Nah, ini juga terkait mungkin dengan kasus baru-baru ini yang cukup menghentakkan masyarakat kita di Kabupaten Buol, Pak Kajari, ya, kebiri kimia ini. Ya, siap. Jadi saya mungkin tidak akan memberikan suatu respon terhadap vonis. Ya. Tentunya memang betul minggu kemarin kita ada suatu vonis dari Pengadilan Negeri Buol, ya, terhadap anak dalam case kekerasan seksual. Ya. Nah, di mana vonis hakim tersebut, ya, sikap daripada kami atau jaksa penuntut umum itu adalah kita masih ada waktu untuk menyatakan pikir-pikir. Oke, baik. Ya, ini sesuai dengan hukum acara yang Oke, ada. baik. Sebelum kita lanjut kebiri kimianya, ada yang mau bergabung, ada Pak Rahman di Parigi Mautong. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rahman. Terima kasih. Kami dari pendengar RRI di Parimo, khususnya di Lambunu, itu menarik sekali topik ini. Jadi dengan peristiwa yang terjadi di Buol, yaitu kekerasan terhadap anak, khususnya dalam hal ini orang tua terhadap anaknya. Ya. Yang saya setuju tadi menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kajari Buol, bahwa mungkin keharmonisan keluarga itu menjadi faktor apakah sang ayah ini sudah kurang tertarik dengan istrinya sehingga mungkin anaknya yang masih kecil itu ataupun di bawah umur dia tertarik bergaul. Nah, pertanyaan saya, mungkin apakah anak-anak yang sudah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual seperti ini, baik dari orang tua maupun orang lain, itu mendapat perlindungan langsung ataupun ada karantina atau ada pembinaan dari yang terkait selain kejaksaan yang memproses masalah hukumnya. Ini yang perlu kita biarkan, apakah dia dibina oleh dinas terkait ataupun seperti apa, begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Rahman di Parigi Mautong. Silakan Pak Kajari. Terima kasih Pak Rahman di Parigi Montong. Ini mungkin kalau Parigi Montong ini kan mungkin identik dengan duriannya ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Pak Rahman nanti bisa kirim-kirim durian ke Buol, Pak. Makasih Pak Rahman. Jadi menanggapi Pak Rahman ini,
untuk korban anak dalam kejahatan kekerasan seksual, memang ada lembaga Pak, dalam hal ini KPAI, ya. Nah kemudian juga kita di Buol ada lembaga perlindungan perempuan dan anak. Iya. Nah itu hanya dalam kapasitas pendampingan Pak. Jadi ketika ada kasus atau perkara yang mana korbannya adalah anak, ini nanti didampingi oleh lembaga ini, ya, lembaga perlindungan perempuan dan anak. Nah, kemudian kita ada ini sebenarnya kita ini di sini ada case-nya ini bukan cuma satu ini saja Pak, ya. Jadi ada juga case yang dimana anak sebagai korban kekerasan seksual ini yang sedang saat ini dalam proses persidangan. Nah, si anak ini pada saat itu ya ini sudah tidak lagi bertempat tinggal satu rumah dengan orang tua. Orang tua. Ya, jadi itulah salah satu upaya perlindungan terhadap korban ini. Iya. Jadi oleh pihak keluarga dari si anak ini, ya, ini mungkin diambil sebagai anak asuh, iya, atau untuk nanti bagaimana pendidikannya Pak. Jadi kebetulan anak-anak ini kan dia masih dalam mengikuti pendidikan. Artinya iya, dia masih bersekolah, iya, ya. Untuk supaya dia ini juga masa pendidikannya ini tidak terganggu, oleh karena itu inisiatif daripada keluarga, ya, ini memisahkan untuk sementara, ya, tempat tinggalnya si anak ini, iya, tidak di rumah orang tua, tetapi di rumah keluarganya. Oke, baik. Ada Ibu Narti di Tuelei, Toli-Toli mau bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Narti. Selamat pagi, saya mau bertanya terkait perlindungan psikis terhadap korban dari kekerasan seksual, seperti contohnya itu kasus yang kemarin Mario Dandi dan pacarnya Agnes. Bagaimana jika yang sebelumnya korban saling menyukai, lalu ternyata terjadi kekerasan seksual, bagaimana pemulihannya yang dari sebelumnya Agnes ini mantan pacarnya, terus ternyata menjadi korban? Apa kira-kira perlindungan psikis yang tepat untuk korban seperti Agnes? Baik, terima kasih Ibu Narti di Tuelei, Toli-Toli. Silakan Pak Kajari. Ya, terima kasih Bu Narti. Jadi begini Bu Narti, sama tadi juga pertanyaannya Pak Rahman, ya. Iya. Bagaimana kalau sama-sama mau? Jadi begini Bu, ini case atau perkara ini adalah perkara delik aduan, kelah delik, ya. Jadi kalau ini tidak ada pengaduan, tidak ada laporan, ya tentu ini tidak akan menjadi suatu perkara. Ya. Iya. Nah, jadi kalau tadi ini sama-sama suka, ya barangkali ini nanti urusannya ya di penghulu, ya. Iya. Kalau sama-sama suka, ya. Tetapi oke dah, kita tidak di sini kalau ini sudah ada pihak, ya, melaporkan atau ada pengaduan, berarti ya ada yang dirugikan. Ya. Nah, karena dia merasa dirugikan, maka dia melapor, ya kan? Dia mengadukan masalah ini. Artinya unsur suka sama suka ini kalau sudah masuk ke adanya pelaporan, ini sudah masuk ke, ini sudah menjadi peristiwa hukum, iya, ya. Jadi masalah hukum, Bapak. Jadi tidak bisa kalau nanti masalah suka suka sama suka, mungkin nanti setelah pelaku ini mendapatkan hukuman, ya nanti ya silakan bisa dilaksanakan suka sama sukanya. Apakah itu nanti dinikahkan atau bagaimana? Ya mungkin begitu ya Pak Bu Narti, ya. Ibu Jadi Narti. ini perkara
perkara ini adalah perkara aduan ya. Iya. Ya, kalau dalam bahasa hukumnya itu kelah delik. Delik. Ya. Delik aduan. Baik. Di 0852 4248 6001 Anda kami masih tunggu atensi dan partisipasinya di program Dialog Jaksa Menyapa kali ini langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Kita coba bicara soal perlindungan kasus kekerasan seksual korban terhadap anak. Anda dapat berbincang bersama narasumber kami, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol Bapak Lutfi Akbar SHMH di 0852 4248 6001. Ada Ibu Mutia di Pelabuhan Toli-Toli. Silakan Ibu Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Kajari. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya menyimak dialog ini dari tadi, topik perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dan saat ini tentunya kita sering melihat di media, mendengar juga di radio banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual, Iya. kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri atau juga kerabat dekat, bahkan juga teman sebaya begitu. Nah, ini kasus yang terjadi adalah pelecehan seksual terhadap anak. Bagaimana jika pelakunya juga anak di bawah umur, Pak Kajari? Oke. Apakah di Kabupaten Buol sendiri sudah pernah ada kasus seperti itu yang kemudian ditindak secara hukum? Baik, terima kasih Ibu Mutia di Kabupaten Toli-Toli. Pak Kajari. Ya, terima kasih Ibu. Jadi tadi seperti apa yang saya sampaikan bahwa perkara ini adalah perkara delik aduan ya. Dengan adanya pengaduan atau ada pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan, maka ini sampailah ke penyelesaian hukum di persidangan. Ya, kalau hanya saja nanti yang membedakan Bu di hukuman, ya, diponis hukuman. Mungkin kalau untuk anak di bawah umur pelakunya, pelakunya itu agak lebih ringan, ya, dalam hal ponis, ya, ponisnya. Nah, case atau perkara yang ada di Kabupaten Buol itu untuk anak-anak. Dalam hal ini adalah terdakwanya sebagai pelaku kekerasan seksual, ini ponisnya itu yaitu hanya ya nanti mungkin ada dikembalikan ke orang tua, kemudian nanti ada tindakan tambahan dari pidana penjaranya. Nah, ada tambahan tindakan itu dalam bentuk ini tindakan sosial. Nah, tindakan sosialnya itu ya misalnya bahwa si anak ini nanti dalam beberapa bulan dia misalnya dia bekerja di suatu rumah ibadah. Ya, misalnya dia membersihkan masjid gitu. Nah, itu termasuk tindakan tambahan dari pidana yang dijalani oleh si anak di bawah umur yang sebagai pelaku kekerasan seksual itu. Baik, kalau kita melihat angka yang seperti Pak Kajari sebutkan tadi memang trennya sedikit meningkat begitu. Apa upaya preventif kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol? Apakah mungkin menggandeng instansi terkait dan lain sebagainya agar kasus ini bisa ditekan, mengingat pelakunya adalah mereka yang terdekat dengan korban, keluarga seperti itu. Apa langkah preventif kita? Ya, kita langkah awal dalam hal pencegahan atau preventif ini tentu kita memberikan edukasi, ya, memberikan suatu penerangan hukum, ya, atau penyuluhan hukum kepada terutama anak-anak yang menjalani pendidikan, ya, di sekolah-sekolah. Nah, di kejaksaan kita ada program yang namanya JMS, ya, Jaksa Masuk Sekolah. Nah, disinilah nanti tema-tema terkait dengan anak
ya ini perlu kita sosialisasikan. Ya, ini salah satu jalan kita untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. Oke, ini diyakini mampu menekan mungkin kasus kekerasan terhadap anak dengan adanya jaksa masuk sekolah, mengedukasi ke anak-anak sekolah, Pak Kajari. Ya, ini insya Allah mudah-mudahan ya dengan kita adanya JMS, jaksa masuk sekolah ini, ya itu nanti kita memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, adik-adik kita ya yang masih mengikuti pendidikan, belajar di bangku sekolah, bahwa terhadap seksual ini tentu ini akan berdampak ya, terutama dalam gender kaum wanita. Ya, ini akan berdampak. Tapi kalau untuk cowoknya atau laki-lakinya kan ini mungkin tidak jadi masalah, tidak berdampak. Terlalu berdampak ya. Tetapi ini yang perlu kita tekankan, bahwa seorang wanita ini ketika dia bergaul bebas, ya kan, terus kemudian berhubungan bebas juga. Nah ini kan nanti akan ada suatu dampak secara fisik di kemudian hari. Ya, kaum seorang wanita, ya apakah dia nanti bisa, ya mohon maaf, mungkin hamil di luar nikah, ya. Nah kalau ini terjadi perbuatan sumbang seperti itu, ya tentu nanti ini kan yang malu ini adalah pihak keluarga, orang tua, dan mungkin juga nanti lembaga pendidikan, termasuk di mana tempat dia bersekolah. Ya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lutfi Akbar, di Dialog Jaksa Menyapa pada kesempatan kali ini. Di 0852 4248 6001 Anda kami tunggu atensi dan partisipasinya untuk berbincang bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum lanjut, kita break, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Jangan kemana-mana. Korupsi adalah kejahatan yang paling luar biasa. Luar biasa liciknya, luar biasa kecerdasannya, luar biasa keberanian mentalnya, dan luar biasa kesempatan yang dimanfaatkan. Menangkap sudah biasa, penjara sudah biasa, denda sudah biasa. Tapi menjerat mereka agar kapok melakukan korupsi, itu baru luar biasa. Dan itu mulai dari diri kita sendiri. Stop korupsi. Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu? Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak? Enggak, Bu, enggak. Lah, itu bungkus kerupuk siapa, toh? Nah, itu botol minuman siapa, Man? Botol minuman Iman, Wi. Kerupuk si Anto tuh. Kalian berdua tuh ya ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, aku gak kenal. Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya. Maaf ya, Bu, saya lupa tadi ngambil kerupuk. Nah, gitu dong, jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi. Ah, dia siapa, Tok? Kenal? Tahu tuh siapa? Ayo, Man, tinggalin aja. Iwan, Anto tungguin. Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol dengan topik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol, Bapak Lutfi Akbar SH.MH. Di 0852 4248 6001 Anda kami undang atensi dan partisipasinya untuk berbincang bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa pada kesempatan kali ini. Pak Kajari, ini sedikit di tengah masyarakat
bahwa korban dan juga pelaku ini adalah keluarga terdekat. Nah, ini ada stigma di tengah masyarakat, mereka malu untuk melapor karena mungkin membuka aib mereka. Bagaimana juga Anda melihat ini, Pak Kajari? Baik, nah itulah permasalahannya bahwa ini memang suatu fenomena ya, fenomena di mana di dalam keluarga mungkin ini akan menjadi suatu stigma negatif terhadap mereka atau keluarga. Nah, saya mungkin melihat kita ya perlu adanya suatu tindakan sosial dari masyarakat ya. Nah, tindakan sosial ini kita ingat dulu ya, kalau yang namanya ada perbuatan sumbang, apakah ini misalnya perselingkuhan ya, perselingkuhan antara seorang wanita yang sudah bersuami, kemudian seorang laki-laki yang sudah beristri berselingkuh. Nah, ini kan tentu di suatu kampung ini adalah perbuatan yang sumbang, yang mana perbuatan sumbang itu secara adat ini telah mempengaruhi alam kosmos. Ya, nah ini mungkin ada suatu tindakan dari perangkat desa atau kampung, ya ini harus diselesaikan ya secara ya untuk memulihkan terganggunya alam kosmos, di mana dianggap bahwa itu sudah mencemari atau mengotori kampung. Ya, nah begitu juga dengan kejahatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung. Ya, nah kita ingat dulu kalau di dalam adat ya atau di dalam hukum adat itu mengenal adanya hukuman untuk ketika si anak kandung ini hamil ya, di mana yang menghamilinya adalah bapak kandungnya, ini kan tidak lazim ya, menurut agama maupun menurut ya agama apapun ya, ini tidak lazim. Nah, pertanyaannya status anak ini binnya siapa? Iya. Ya, masa binnya itu kakek, ya kan? Iya. Binnya itu kan jadi kakeknya ini. Iya. Nah, ini kan tidak lazim. Jadi ini patut kita perhatikan bahwa ketika si anak kandung ini hamil yang dihamili oleh orang tuanya, bapak kandungnya. Jadi anaknya ini statusnya ya binnya siapa? Iya. Gitulah ya. Nah, artinya di dalam hukum adat itu mengenal adanya namanya itu anak kampang, ya. Jadi dianggap itu anak. Nah, hukuman adat itu mungkin lebih sangat inilah ya daripada hukuman hukum positif. Nah, saya ingat dulu ada suatu daerah ya yang mana bahwa perbuatan orang tua kandung dengan anak kandung ini dikeluarkan dari kampung, ya. Iya. Artinya dia dianggap dideportasi, bahwa dia sudah merusak nama baik kampung gitu. Mungkin ini salah satu juga upaya memberikan supaya bahwa kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak ini tidak main-main ya. Jadi bukan cuma hanya hukum formal saja, ya sebenarnya dari segi adat pun ini sudah ada suatu sanksi. Berarti artinya Anda Pak Kajari setuju ada mungkin sanksi sosial dan sanksi adat seperti itu untuk meminimalisir menekan kasus-kasus seperti ini, Pak Kajari? Ya, mungkin kalau dari kacamata efek jerah mungkin itu salah satu upaya ya. Kenapa? Ini kan tidak hanya membuat malu tadi ya, membuat malu kepada pihak keluarga ya. Sementara mereka mengadukan masalah ini saja malu, apalagi apakah mereka mau menanggung resiko dengan terganggunya alam kosmos di suatu kampung itu,
apakah nanti ditimpa bala, ditimpa bencana, ditimpa penyakit, ya kan? Nah itu sebenarnya kita dulu nenek-nenek kita dulu, datuk-datuk kita itu, tete-tete kita itu dulu masih memahami seperti itu sebelum mereka mengetahui adanya polisi, adanya jaksa, adanya hakim, ya. Jadi mereka menerapkan untuk mengendalikan suatu kejahatan di kampung itu mereka menggunakan dengan ya cara-cara adat. Artinya kalau untuk saat ini selain ada hukum pidana, artinya dimungkinkan juga sanksi sosial dengan sanksi adat agar ini tidak akan semakin meningkat, begitu Pak Kajari? Ya mungkin dalam kes-kes tertentu ya, Iya. dalam kes-kes tertentu ya. Kembali lagi bahwa perkara untuk kekerasan seksual ini adalah ini delik aduan. Ya, nah tetapi kalau misalnya KDRT, ya kan mungkin ini bisa juga diselesaikan oleh perangkat-perangkat desa, ya KDRT, ya bagaimana. Nah apalagi KDRT ini di situ ada kekerasan seksual berupa ancaman, ya berupa intimidasi anak, ya kan. Nah ini mungkin dari perangkat desanya juga harus sebagai ada upaya kontrol ya terhadap warganya dan keseluruhan terhadap kampung gitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa langsung dari Kabupaten Buol, langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Menarik sekali perbincangan pada kesempatan kali, namun durasi waktu yang membatasi. Tapi sebelum berpisah, saya beri kesempatan kepada Pak Kajari untuk, ya kita coba satu lagi penelpon, kita akan sapa sebelum Pak Kajari closing statement. Rupanya topik ini menarik sekali nih di mata publik ini, Pak Kajari. Kita akan sapa, ya terputus pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita akan coba sapa satu penelpon kita yang mau bergabung sebelum kita beri kesempatan closing statement kepada Bapak Kajari Kabupaten Buol. Memang menarik kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Buol, dan juga sebenarnya bukan hanya di wilayah Kabupaten Buol tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Ini menjadi atensi, menjadi perhatian kita bersama karena tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari instansi terkait, namun yang paling penting adalah tanggung jawab daripada orang tua untuk memberikan pemahaman dan lain sebagainya agar ini tidak terjadi. Ada Salsa di Panasakan. Salsa, silakan. Ya, selamat siang Pak Kajari. Pak Kajari Buol. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja langkah yang dapat diterapkan oleh orang tua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual kepada anak? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Salsa di Panasakan. Silakan Pak Kajari. Kekerasan seksual terhadap anak, apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk penekanannya, pointernya di situ Pak Kajari? Nah itu jadi menurut hemat kami ya, yang paling krusial itu ada di keluarga ya. Jadi yang paling penting di sini ya, kita ciptakanlah keharmonisan keluarga, di mana hubungan antara orang tua, ayah kandung atau bapak kandung, kemudian ibu kandung ya dengan anak. Jadi dengan adanya keharmonisan ini kemudian terjadi suatu jalinan komunikasi. Jadi komunikasi ini kita ya misalnya sebagai seorang tua, kita tidak hanya semata-mata pulang ke rumah, kita hanya mungkin makan, kemudian capek, tidur gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita sebagai orang tua itu juga mengontrol anak. Ya, anak ini pergaulannya dengan siapa, kemudian kegiatannya ekstra kulikuler setelah dari sekolah itu kemana. Jadi ini juga perlu suatu kontrol daripada si orang tua. Nah orang tua pun jangan menyibukkan diri ya
dengan tidak ada komunikasi dengan anak. Baik. Mungkin dengan adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang harmonis antara anak dengan orang tua, tentu barangkali orang tua akan menyadari, memahami peran seorang orang tua adalah melindungi anak dan mengantarkan anak ini sukses melalui dia sekolahnya, ya kan? Jadi bukan dijadikan eksploitasi, ya. Nah ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi peran orang tua itu bukan sebaliknya mengeksploitasi anak dalam hal ini. Ya mungkin kekerasan seksual. Sebenarnya masih banyak yang coba kita ingin gali dari Pak Kajari, kita perbincangkan, tetapi kita dibatasi waktu. Apa yang Pak Kajari ingin sampaikan kepada publik di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong, dan apa yang menjadi penekanan Pak Kajari sekaligus closing statement? Baik, Bapak Ibu pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parimo, saya mengajak dalam kapasitas dan momen pada hari ini, mari kita menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, ya, sebagai generasi penerus, dan sekaligus kita menjaga marwah nama baik keluarga, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, apalagi dalam hal ini mengeksploitasi anak, ya, dalam hal kekerasan seksual. Mungkin demikian closing dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kajari sudah meluangkan waktu berdialog, berbincang pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Anda pendengar yang sudah masuk di pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Salsa, ada Ibu Mutia, kemudian ada Ibu Narti, kemudian ada Pak Ridwan, dan juga ada Pak Rahman yang sudah bergabung. Dan jangan lupa tentunya Anda pendengar dimanapun berada, bahwa tugas ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari instansi terkait untuk menekan angka kekerasan seksual, tetapi juga menjadi tugas kita bersama. Dan jangan lupa tentunya Anda pendengar dapat menyimak dialog kami di kanal YouTube RRI Toli-Toli dan juga di RRI Play Go yang ada di HP Android Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di nilai waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Demikian telah kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa kerjasama RRI Toli-Toli dan Kejaksaan Negeri Buol.